Fulanah di Genuk, beliau bertanya, Ustadz, bagaimana menjawab pertanyaan dari seorang anak usia 7 tahun yang pertanyaannya adalah, di manakah Allah dan seperti apa Allah? Silakan Ustadz. Ya, bagaimana menjawab pertanyaan anak di bawah 7 tahun yang bertanya di mana Allah? Ya, dan Allah itu seperti apa? Itu adalah pertanyaan yang sebenarnya walaupun kita menjawabnya adalah sesuatu yang tidak konkret, ya, mungkin khayalan bagi anak tersebut, itu akan masuk. Ya, justru malah untuk pertanyaan seperti ini lebih mudah kita menjawab kepada anak di bawah 7 tahun yang masa emas tumbuhnya karakter keimanan. Ya, kita jawab Allahu fis sama, yaitu Allah itu berada di langit, ya, di atas, ya. Allah berada di atas langit sana. Nah, di atas langit kemudian anak itu mesti membayangkan dan akan bertanya, dan insya Allah anak itu akan masuk, itu akan mudah memahami hal tersebut karena daya khayal dia itu betul-betul menjadi nyata dalam pikirannya. Kemudian bagaimana Allah itu? Allah itu maha besar, karena besarnya sehingga kita tidak tahu, ya, tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, kalau kita terangkan, kalau orang dewasa memang kita kan istilahnya tauqifiyah, yaitu kita kalau memang itu tidak diterangkan di Al-Quran, ya kita tidak boleh menakwil-nakwil, ya, kemudian dicocok-cocokkan, diutak-atik, gaduh, itu nggak boleh. Tapi kalau kepada anak ya kita terangkan simpel, lugas, karena anak di bawah 7 tahun kan belum tamyiz, belum tumbuh nalarnya, sehingga yang kita ceritakan harus betul-betul simpel dan lugas. Jadi jawab aja Allah itu berada di atas langit. Dia akan membayangkan itu seperti apa di atas langit. Allah maha besar, ya, saking besarnya dia melingkupi semua alam semesta ini. Sudah, jawabannya begitu saja. Maka dia akan merasa bahwa betapa besarnya Allah, ya, sehingga karena besarnya Allah sehingga bisa melihat melihat dirinya, ya. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Nah, ini yang jawaban yang simpel kepada anak, dan masih banyak contoh atau cara yang lain tergantung kondisi anak dan kondisi orang tua masing-masing. Itu hanya sebagai contoh saja. Demikian. Pertanyaan kedua tadi Ustadz, seperti apakah Allah, Ustadz? Seperti apa itu? Iya. Ya, seperti apa Allah itu? Ya, seperti apa yang antara lain itu Allah maha besar dan Allah itu sayang, gitu. Ya. Jadi kita berusaha mewujudkan nyata bagi anak bahwa Allah itu ada. Antara lain apa? Coba siapa yang membuat gunung itu? Apakah manusia bisa membuat? Nah, ya, maka anak akan berpikir nggak mungkin manusia bisa membuat gunung, itu Allah yang membuat. Nah, coba coba adik bernafas. Nah, siapa yang membuat udara ini? Apakah manusia bisa membuat udara yang seluas seperti ini? Tidak bisa, itu Allah yang membuat. Jadi kemustahilan manusia bisa membuat itu maka akan dialihkan bahwa memang Allah lah yang bisa membuat, itu loh, ya. Tapi kalau sebagai contoh, misal mobil-mobilan ini siapa yang membuat, kemudian kita bandingkan dengan mobil ini terkait dengan kekuasaan Allah, itu anak akan kurang begitu mengena. Jadi dikenakan dengan sesuatu yang orang mustahil untuk bisa melakukan, akhirnya dia akan memutuskan hanya Allah lah yang bisa melakukan. Terus lihat air di laut betapa besarnya kayak gitu, ya. Siapa yang membuat air ini? Apakah manusia bisa membuat air? Maka Allah yang membuat, ya. Jadi itulah Allah, ya. Allah seperti apa? Ya, Allah maha besar, ya. Allah itu sayang kepada kalian, ya. Jangan diceritakan dulu kalau di bawah 7 tahun itu Allah itu maha pedih, ya, pedih siksaannya. Jangan itu dulu, ya. Jadi kasih sayang Allah itu perlu ditunjukkan. Karena apa? Di bawah 7 tahun itu untuk menumbuhkan imaji positif, ya. Jangan sampai ada imaji negatif pada anak, sehingga anak menganggap bahwa Islam itu sangat indah. Sebagaimana orang-orang kafir masuk Islam itu karena menganggap Islam indah. Melihat Rasulullah itu orangnya dermawan, memberi kambing 1 lembah, ya. Rasulullah itu orangnya jujur, baik, tidak pernah marah. Nah, itu imaji positif itulah yang membuat tumbuhnya karakter iman sehingga orang-orang masuk ke dalam Islam. Diharapkan juga anak-anak kita karena imaji positif terhadap Islam itu indah, sehingga mereka tumbuh karakter keimanannya, cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada agama ini. Demikian.